Halo teman-teman semuanya, kapan hari itu saya posting ini? Terus di video itu saya menjelaskan, Luhut marah-marah ke Singapura lantaran Singapura hanya mau membeli listrik dari Indonesia dan enggan membangun industri manufaktur di Indonesia. Terus muncul nih pertanyaan, Singapura kan cuma mau beli listrik, kenapa dipaksa buat pabrik? sebenarnya pertanyaan itu wajar jika dilandasi dengan ketidaktahuan bro. Sekali lagi nih ya, atas dasar ketidaktahuan. Tapi kalau cuman itu berdasarkan asumsi, tanpa data, dan ngotot pertanyaan itu seakan-akan masuk akal, ya gua harus jujur bro. Ini pertanyaan yang membenarkan survei Richard Lin dan David Becker bahwa IQ orang Indonesia itu paling rendah kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste. Pada dasarnya bro, asumsi itu boleh-boleh saja asalkan menggunakan data dan tentunya data tersebut relevan. Jadi begini bro, kenapa Luhut marah-marah ke Singapura sampai-sampai bilang brengsek? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 16 Maret tahun 2023 melakukan kunjungan ke Singapura. Dalam agenda itu, Luhut dan Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura, Teo Chen Han, menandatangani nota kesepahaman atau MOU bilateral tentang kerjasama energi baru terbarukan. Kerjasama yang diteken salah satunya investasi untuk proyek ekspor listrik ke Singapura. Hal itu disampaikan Luhut pada acara Singapore Indonesian Leader Retreat yang digelar di Singapura. Berdasarkan MOU ini, Indonesia dan Singapura akan membentuk kerangka kelembagaan kerjasama untuk memfasilitasi investasi dan pembangunan industri manufaktur energi baru di Indonesia dan proyek perdagangan listrik lintas batas antar Indonesia dan Singapura. Namun tiba-tiba pemerintah Indonesia menegaskan menolak ekspor listrik bersih ke Singapura. Penolakan ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut pemerintah menolak melakukan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT ke Singapura dengan alasan poin positif EBT justru lari ke Singapura dan manfaatnya untuk membangun industri dengan ongkos yang kompetitif. Menurut Luhut, permintaan Singapura ini justru bakal merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia lantaran nilai tambah yang mengalir ke luar negeri nantinya. Awalnya kan MOU-nya bangun pabrik nih. Lah tiba-tiba kok cuma mau beli listrik doang nih Singapura. Ini juga diamini oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Menko Marves, Rahmat Kaimuddin. Dia mengatakan rencana ekspor listrik ke Singapura ini terkait investasi pembangunan manufaktur solar farm yang berdampak bagi pembangunan industri EBT dalam negeri sekaligus menyediakan listrik ke Singapura. Nota kesepahaman ini sebenarnya ujungnya begini. Kami dari pemerintah melihat bahwa sebenarnya jika ini hanya ekspor-impor green electrons atau listrik, ini kurang menarik buat Indonesia. Karena Indonesia sendiri tentunya punya kebutuhan untuk membangun industri EBT. Oleh karena itu, jika kita membangun solar farm untuk diekspor, saat ini kenyataannya akan mungkin bakal diimpor dari Cina. Kita nggak pengen seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bikin solar farm yang untuk dalam negeri maupun juga ekspor, tapi equipment-nya dibangun di Indonesia. Jadi itu yang kita sampaikan ke teman-teman di Singapura, itu deal-nya ya. Jadi begini bro, bagi yang belum tahu nih kenapa Luhut marah-marah ke Singapura kalau cuma mau beli listriknya saja dari Indonesia dan tidak membangun pabrik solar panel di Indonesia. Pada tahun 1992, negara ASEAN sepakat membentuk AFTA atau AFTA saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-4 di Singapura. Lebih gampangnya nih, AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Skema ini dilakukan lewat penurunan tarif antara 0 sampai 5% saja. Awalnya gitu. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Selanjutnya, muncul kesepakatan untuk menghapus semua biaya impor masuk barang bagi Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 2010. Sementara bagi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam menyetujui pada tahun 2015.
Kalau nggak salah ya gitu bro, sekitar itulah tahunnya. Ya kalau salah mohon koreksi. Perdagangan bebas ini diratifikasi melalui peraturan WTO. Jadi WTO ini menyediakan aturan perdagangan bebas. Dan bagi siapa-siapa negara yang mau meratifikasi, silakan. Tapi hanya berlaku di antara negara yang terkontrak. Sedangkan Indonesia dan Singapura salah satu negara ASEAN yang terkontrak antara perdagangan bebas ini. Nah, ini nih yang kalian nggak tahu dan bikin kalian mungkin bisa berpikir sesimpel itu. Singapura kan cuma mau beli listrik, kenapa disuruh buat pabrik? Pasal 2 GATT terdapat kewajiban dan disiplin yang diperlakukan bagi negara anggota. Adapun kewajiban umum dan disiplin tersebut adalah sebagai berikut bro. Negara peserta berkenaan dengan setiap kebijakan yang diambil berkenaan dengan pelaksanaan GATT harus segera dengan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya. Artinya, pasal tersebut menganut prinsip most favored nation atau non-diskriminasi. Ini juga ditegaskan dalam pasal 3 GATT, tapi pasalnya panjang bro. Gua rangkum sajalah, yang intinya nih, pasal 3 GATT 1994 ini mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain pungutan dalam negeri, undang-undang, dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi, atau penggunaan produk. Pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan, atau penggunaan produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Jadi bro, inti dari dua pasal tersebut, barang yang kita ekspor nantinya ke Singapura itu harganya sama dengan harga yang kita pakai sendiri. Jadi, kalau harga listrik yang diekspor ke Singapura itu harganya sama seperti yang dipakai masyarakat Indonesia, kenapa capek-capek jual listrik ke Singapura? Pakai sendiri apa? Kayak Indonesia sudah nggak butuh energi bersih saja kalau gitu bro. Indonesia kan sampai saat ini masih kekurangan energi bersih. Terus timbul lagi tuh pertanyaan, Bang, Indonesia kan oversupply listrik. iya, tapi listrik dari apa dulu? Itu kan listrik dari batu bara, bukan energi baru seperti PLTS, PLTA, dan PLTB. Ya kalau gitu mikirnya otak lu perlu ke bengkel bro. Makanya Pak Luhut ajak Singapura, yuk bangun industri bareng-bareng, dan lu juga bisa makai. Simpelnya sih gitu doang. Gua punya bahan baku, gua punya tenaga kerja, dan gua punya lokasi strategis buat nampung panas matahari. Dan lu yang modalin. Ya kan gitu, simpelnya orang Indonesia kan, minta ke Singapura. Kalau nggak mau, ya sudah, Pak Luhut kan bilang gitu tuh. Nah, perkara nanti pas gak jadi nih, mau beli listrik ke Indonesia nih, Singapura, mau beli ke Kamboja, ke Australia, kemana aja kek. Ya bodo amat itu mah, bukan urusan RI bro. Kita cuman gak mau dimanfaatin doang. Masa bahan baku kita, tenaga kerja kita, lokasi strategis kita, terus yang modalin kita juga. Dan Singapura hanya mau beli listrik dari Indonesia. Dah, sedangkan harganya sama aja, karena kita sudah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Ingat bro, Indonesia ini 270 juta penduduk. Terlepas survei mengatakan IQ orang Indonesia paling rendah di Asia Tenggara nomor 2 setelah Timor Leste, tetapi secara kuantitas, warga Indonesia itu lebih banyak dan berwawasan luas, serta ber-IQ tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya. Gak fair dong, masa penduduk Singapura ibaratnya cuma 20 juta, terus dibandingkan dengan survei di Indonesia yang sekitar 270 juta penduduk. Apalagi yang dinilai umur yang sudah 65 ke atas dihitung. Yang notabene yang kelahiran tahun berapa itu yang nggak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Ya jelas dong kita kalah kalau gitu. Lebih-lebih nih kalau Singapura ini jadi membeli listrik dari Australia. Memangnya narik kabel dari Australia ke Singapura itu lebih murah biayanya daripada narik kabel dari Karimun ke Singapura. Mikir bro. Kalau itu pun terjadi, ya Indonesia untung. Nggak usah capek-capek, tinggal majekin doang. Toh kabelnya nanti pasti lewat perairan Indonesia, kan gitu aja. Simple men.